Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kali ini saya akan berbagi sebuah kisah nyata yang terjadi di desa Kecamatan Mojo Agung. Di sebuah sudut tanah yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota, terdapat sebuah desa yang menyimpan sejuta ketenangan. Namanya adalah Desa Sengaja Disamarkan. Bagi siapa saja yang pernah menginjakkan kaki di sana, nama itu bukan sekadar sebuah alamat, melainkan sebuah rumah yang menawarkan kehangatan yang sulit dilupakan. Desa di kawasan Mojo Agung adalah tempat di mana harmoni tercipta begitu indah. Di sini, kehidupan berjalan dengan irama yang tenang dan damai, udara terasa begitu segar, menyapu bersih segala lelah yang dibawa oleh setiap orang yang datang. Tidak ada keributan, tidak ada permusuhan. Yang ada hanyalah kedamaian yang menyelimuti setiap sudut desa, dari ujung gang hingga ke balai desa. Namun, yang membuat desa yang di kawasan Mojo Agung benar-benar istimewa bukan hanya karena pemandangannya yang asri, melainkan karena hati para penduduknya. Masyarakat di sini dikenal sangat ramah tamah. Senyuman tulus selalu terukir di wajah setiap orang yang kamu temui. Jika kamu berkunjung, kamu tidak akan pernah merasa asing. Setiap pintu seolah terbuka lebar, siap menyambut siapa saja dengan tangan terbuka dan hati yang lapang. Di desa kawasan Mojo Agung, prinsip gotong royong bukan sekadar kata-kata, melainkan nafas kehidupan. Mereka hidup saling mengisi, saling menjaga, dan saling menyayangi layaknya satu keluarga besar. Jika ada yang tertimpa musibah, semua bergerak cepat membantu. Jika ada yang merayakan kebahagiaan, di seluruh desa ikut bergembira. Rukun adalah harga mati yang dijaga dengan sangat baik oleh setiap generasi, tua maupun muda. Di desa ini, kerukunan bukanlah sesuatu yang didapatkan secara instan, melainkan hasil dari kesepakatan hati untuk selalu menghargai satu sama lain. Mereka paham betul bahwa kekuatan terbesar sebuah desa bukan terletak pada bangunannya yang megah, melainkan pada persatuan penduduknya yang kokoh bagai tembok bata. Desa kawasan Mojo Agung, sebuah tempat di mana damai bersemayam, keramahan menjadi budaya, dan kerukunan menjadi pondasi yang tak tergoyahkan. Sebuah surga kecil di mana setiap orang bisa merasa aman, tenang, dan bahagia. Namun, di balik kedamaian dan kerukunan yang terlihat sempurna itu, desa kawasan Mojo Agung ternyata menyimpan sebuah rahasia besar. Di balik senyuman tulus para penduduk dan ketenangan yang menyelimuti setiap sudut desa, terselip misteri gelap yang tersimpan rapat selama bertahun-tahun. Ada cerita-cerita lama yang tak pernah diceritakan secara terbuka. Ada kejadian-kejadian aneh yang sering terjadi, namun selalu ditutup-tutupi seolah-olah tidak pernah ada apa-apa. Seolah-olah desa ini memiliki dua wajah. Satu wajah yang ramah dan bersahabat untuk dilihat dunia, dan satu wajah lainnya yang kelam, sunyi, dan penuh tanda tanya yang menunggu untuk terungkap. Apa sebenarnya yang tersembunyi di sana? Mengapa kedamaian ini terasa begitu menyesakan? Dan rahasia besar apa yang sebenarnya dijaga ketat oleh seluruh warga desa? Selamat datang di desa kawasan Mojo Agung, sebuah tempat yang damai, namun menyimpan misteri yang tak akan pernah bisa kamu bayangkan. Kisah ini tentang seorang wanita yang meninggal dunia di usia yang masih terbilang muda, yaitu 55 tahun. Dulu, saat masih hidup, mungkin banyak yang tahu bagaimana sifat dan perilaku beliau. Namun, karena beliau sudah tiada, mari kita tinggalkan hal-hal yang kurang baik tersebut.
akan kita bahas kali ini adalah sebuah kejadian aneh dan luar biasa yang terjadi tepat saat proses pemakaman beliau. Apa yang terjadi? Simak ceritanya sampai habis ya. Jangan lupa tekan tombol lonceng like dan subscribe agar kami bersemangat membuat konten-konten berikutnya. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, sosok wanita asal Mojoagung ini memang sangat dikenal oleh seluruh warga, bukan karena kebaikannya, tapi karena karakternya yang sangat luar biasa. Usianya memang masih terbilang tidak terlalu muda, masih lajang dan belum menikah, baru menginjak 55 tahun. Tapi tenaga dan suaranya bisa dibilang tidak kalah dengan orang yang jauh lebih muda. Beliau dikenal memiliki watak yang sangat keras, kasar, dan temperamental. Hampir tidak ada hari tanpa suara teriakan beliau terdengar di lingkungan rumahnya, entah itu memarahi anak-anak yang sedang bermain, atau bahkan beradu mulut dengan siapa saja yang lewat di depannya. Bagi warga sekitar, berpapasan atau bahkan sekadar lewat di depan rumah beliau saja rasanya sudah butuh nyali besar. Karena, kalau tidak sengaja berpapasan, atau pandangan mata bertemu, seringkali beliau akan menggerutu, mencela, atau bahkan memaki dengan kata-kata yang sangat pedas dan menyakitkan. Banyak tetangga yang sudah menjadi korban perkataan beliau, mulai dari masalah batas tanah yang diperdebatkan dengan sangat kasar, masalah air irigasi yang dianggap diambil orang lain, sampai masalah sepele seperti sampan atau pohon yang rantunya menjalar sedikit saja ke halaman beliau. Pasti akan berakhir dengan keributan besar. Beliau tipe orang yang tidak mau kalah, selalu merasa benar sendiri, dan tidak pernah mau mendengar penjelasan orang lain. Kalau sudah marah, nada bicaranya sangat tinggi, melengking, dan kata-katanya tajam sampai menusuk hati. Banyak warga yang akhirnya memilih untuk mengalah, menjaga jarak, dan sebisa mungkin menghindari konflik demi menjaga ketenangan hati dan kerukunan warga. Orang-orang warga Mojoagung ini memang terkenal sabar, jadi mereka lebih memilih diam dan menyingkir daripada harus meladeni emosi beliau. Bahkan, ada yang beranggapan bahwa aura atau getaran yang dipancarkan oleh beliau ini terasa sangat negatif dan berat, sehingga membuat orang lain merasa tidak nyaman, cemas, dan takut kalau berada terlalu dekat dengan beliau. Sudah banyak tetangga yang menangis atau merasa sakit hati karena dipermalukan atau dimaki oleh beliau di depan umum, namun semua itu mereka telan bulat-bulat demi kebaikan bersama. Begitulah kehidupan beliau sehari-hari, selalu ada konflik, selalu ada suara keras, dan selalu ada ketegangan dimanapun beliau berada. Hingga pada suatu hari, kabar mengejutkan menyebar ke seluruh penjuru desa. Sosok yang selama ini begitu ditakuti dan begitu keras karakternya, ternyata telah menghembuskan nafas terakhirnya.
Mendengar kabar itu, warga tentu merasa kaget. Usia 55 tahun bukanlah usia yang muda. Namun, itulah takdir Tuhan yang tidak ada satupun manusia yang bisa menolaknya. Sebagai manusia dan sesama warga desa, meskipun dulu sering dibuat kesal dan takut, warga tetap datang melayat. Itu adalah bentuk rasa kemanusiaan tertinggi. Mereka datang untuk mendoakan dan mengantarkan jenazah untuk yang terakhir kalinya. Namun, siapa yang menyangka kejadian aneh, mistis, dan luar biasa itu baru saja akan dimulai. Saat jenazah hendak dibawa ke pemakaman, dan saat warga mulai menggali liang lahat, alam seolah-olah ikut berbicara. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar membuat semua orang yang hadir saat itu merinding dan takjub. Setelah sholat jenazah selesai, rombongan pun berjalan menuju area pemakaman umum yang letaknya tidak jauh dari desa. Siang itu, cuaca sebenarnya cerah-cerah saja, matahari bersinar terik, langit biru tanpa ada tanda-tanda awan hitam sedikit pun. Warga pun berjalan dengan tenang membawa jenazah, berniat segera memakamkan beliau agar tenang. Sesampainya di lokasi kuburan, para bapak-bapak yang bertugas segera mengambil cangkul dan sekop untuk mulai menggali liang lahat. Mereka mulai menggali di titik yang sudah ditentukan. Tanah di sana memang jenis tanah liat yang agak keras, tapi masih bisa digali dengan normal. Ketika lubang sudah cukup dalam, sekitar setengah meter lebih, tiba-tiba, suasana berubah drastis. Dalam sekejap mata, langit yang tadinya biru cerah mendadak menjadi gelap gulita, angin kencang mulai bertiup, dan hujan deras pun turun dengan sangat dahsyat. Bukan hujan biasa, tapi hujan lebat disertai guntur yang menggelegar. Semua orang kaget dan berteduh sejenak. Mereka mengira ini hanya hujan biasa yang lewat cepat, namun hujan ini turun begitu derasnya hingga membuat air mengalir deras kemana-mana. Tak butuh waktu lama, lubang kuburan yang baru saja digali itu penuh oleh air, genangannya tinggi sekali, bahkan tanah di sekitarnya pun menjadi becek dan licin. Karena kondisi sudah tidak memungkinkan dan lubang penuh air, akhirnya diputuskan untuk mencari lokasi lain. Sedikit bergeser dari tempat pertama. Setelah hujan reda sedikit, para penggali mulai bekerja lagi di titik kedua. Mereka berharap di tempat ini tanahnya lebih tinggi dan tidak mudah tergenang. Proses penggalian berjalan lagi, namun baru saja lubang dibuat cukup dalam, kejadian aneh itu terulang kembali.
Hujan turun lagi dengan sangat deras. Seolah-olah ada yang menjaga tempat itu dan tidak mengizinkan jenazah diletakkan di sana. Lagi-lagi lubang itu penuh air. Airnya naik dengan cepat, bahkan meskipun tanahnya lebih tinggi, tetap saja air menggenang sampai tidak bisa dipakai. Warga mulai bergunjing, suasana jadi mencekam. Ada rasa takut dan heran bercampur jadi satu. Kenapa ya? Kok aneh sekali? Bisik-bisik warga. Dua kali gali. Dua kali juga lubang itu penuh air dan tidak bisa dipakai. Padahal di tempat lain yang digali warga lain, kering saja. Hanya di area tempat mau memakamkan beliau ini saja, yang hujannya turun terus, dan airnya menggenang. Karena sudah dua kali gagal, akhirnya warga mencoba mencari tempat yang dianggap paling tinggi dan paling kering di area pemakaman itu. Mereka berdoa semoga kali ini berhasil. Dengan semangat yang mulai lelah dan rasa penasaran yang besar, penggalian ketiga pun dimulai. Awalnya aman, tanah digali cukup dalam, namun belum sempat jenazah diturunkan. Apa yang terjadi? Lagi-lagi sama. Hujan turun lagi, air datang lagi, dan lubang yang ketiga pun ikut penuh air. Semuanya terdiam, tidak ada yang bicara, rasa takut mulai menjalar ke seluruh tubuh orang yang hadir. Ini bukan kebetulan lagi, ini adalah pertanda bahwa alam seolah-olah menolak keberadaan jenazah tersebut. Bayangkan sayang, 3 kali gali, 3 kali juga hasilnya sama penuh air. Padahal cuaca di luar sana kadang ada yang cerah, tapi di atas makamnya saja yang hujan. Akhirnya, para sesepuh desa dan tokoh masyarakat berunding, mereka bingung harus bagaimana, jenazah harus segera dimakamkan. Tapi tanah tidak mau menerimanya dengan cara biasa. Setelah berdiskusi panjang lebar, akhirnya diambil sebuah keputusan yang sangat jarang terjadi dan sangat luar biasa. Karena lubang terus-menerus terisi air dan tidak bisa dikeringkan, maka diputuskanlah bahwa jenazah ini akan dikubur dengan cara ditenggelamkan. Ya sayang, benar-benar ditenggelamkan. Jenazah tidak diletakkan di dasar tanah yang kering, tapi benar-benar diturunkan ke dalam lubang yang sudah penuh genangan air tersebut. Semoga kisah nyata dari Kecamatan Mojoagung ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Mari kita perbaiki perilaku, jaga lisan, dan berbuat baik sesama manusia selagi masih ada waktu, karena kita tidak pernah tahu bagaimana alam akan menyambut kita nanti saat kita sudah tiada.
Demikian kisah nyata yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga almarhumah diberi tempat yang layak di sisinya, dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.